Part 25. Ketakutan Riley. Begitu mudah bagi Liam untuk membuka pintu ruang kerjanya meski sedang menggendong sang kekasih seperti ini. Lalu menutupnya lagi. Belum duduk di sofa, Liam sudah lebih dulu melumaat bibir Riley dengan begitu lembut. Disesapnya pelan-pelan penuh dengan perasaan. Darah keduanya terasa mengalir lebih cepat. Riley bahkan mengeratkan pelukan dan makin menekan tubuhnya dalam dekapan pria itu. Melampirkan rasa panas di bawah sana. Tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya bunyi decapan merdu dan suara berat mengambil udara. Saat Liam akhirnya duduk di sofa, ciuman itu pun terjeda. Keduanya saling pandang dengan begitu intens. Dulu Riley tak membalas ciumannya seperti ini. Yang ada Riley hanya diam atau balas menggigit bibirnya. Jadi saat Riley membalas, Liam seperti kehilangan kendali. Rasanya sampai ingin memakan Riley hidup-hidup. Segemas itu dia. Liam kembali ingin mencium. Namun kali ini Riley menghindar. Kepalanya bergerak sedikit menyingkir. Membuat Liam langsung berwajah dingin dan menatap tajam. Aku butuh penjelasan. Ucap Riley lirih. Dia duduk di atas pangkuan Liam dan sangat intim. Tidak bisakah nanti saja bicaranya? Aku sangat menginginkan kamu. Jawab Liam. Dia menekan tubuh Riley sampai mereka makin merasakan desiran yang entah panas dan terasa begitu candu. Kedua tangan Liam berpindah ke pinggang Riley. Menggerakkan panggul wanita itu maju dan mundur. Riley hanya mampu menggigit bibir bawahnya. Rasa panas itu terasa ingin pecah di bawah sana. Liam. Pekik Riley kesal. Aku bukan Catelyn. Kesal Riley lagi. Makin kesal. Dia memang menginginkan sentuhan seperti ini. Tapi nanti. Bukan sekarang, bahkan mereka belum menikah dan Liam belum mengucapkan kata cinta. Aku cinta kamu. Meski hanya sesederhana itu namun sangat berarti bagi Riley. Dengan wajah cemberut, Riley coba turun dari pangkuan Liam. Tapi tentu saja pria itu tidak mengizinkan. Iya. Maafkan aku. Tetap duduk di sini. Aku tidak akan macam-macam. Ucap Liam seraya menahan Riley dengan kuat. Bahkan kini meneluknya erat. Riley belum diam. Kini coba melepaskan tangan Liam yang memeluknya. Sayang. Rengek Liam. Hingga akhirnya berhasil menghentikan semua pergerakan Riley. Mereka saling pandang lagi. Liam meminta maaf atas adegan senonoh tadi. Sumpah dia tak berniat melukai harga diri Riley. Sekarang ceritakan semuanya padaku. Bagaimana kamu bisa selamat dari bom itu? Lalu bagaimana bisa ada di sini? Black Venom Fried Chicken. Apa-apaan ini? Tanya Riley. Itu hanya sedikit pertanyaan. Sementara di dalam benaknya masih banyak sekali tanda-tanda. Aku dan Zeon selamat dalam bom itu. Tapi sekarang Zeon masih koma di rumah sakit Servo. Ucap Liam. Sebelum markas itu hancur, Zeon mengatakan pada Liam tentang pintu darurat di markas tersebut. Saat itu Liam tidak pergi sendiri. Dia membawa Zeon bersamanya. Nyawa harus dibalas nyawa. Mereka sama-sama bisa mati saat itu. Tapi Zeon mengatakan tentang pintu keluar. Dan sebagai balasannya Liam membawa Zeon bersamanya. Riley tentu sangat tercengang. Namun dia hanya diam mendengarkan semua cerita di masa lalu. Ledakan bom itu membuat atensi publik tertuju pada mereka. Polisi mengusut kasus dan menemukan banyak orang mati. Diakibatkan pertempuran antara Black Venom dan Darkness kala itu. Liam dengan kekuatannya menghapus semua jejak. Lalu memutuskan untuk memulai hidup baru di sini. Di Indonesia. Aku ingin memantaskan diri untuk bisa menjadi suami Muriel. Karena itulah aku buka restoran ini. Lunas.
Kenapa ingin jadi suamiku? Kupikir selama ini aku hanya tawanan bagimu. Tidak sepenting itu. Balas Riley. Ada saja ego di dalam dirinya yang keluar. Riley benar-benar butuh pengakuan tentang perasaan Liam yang sesungguhnya. Tidak perlu basa-basi. Riley hanya butuh Liam untuk katakan cinta. Karena aku mencintai kamu, Ril. Hanya ingin kamu yang jadi istriku. Balas Liam jujur. Itulah yang sejak lama dia rasakan. Sekalipun tak pernah membayangkan wanita lain yang jadi istrinya. Hanya Riley. Hanya Riley saja. Bohong. Cinta apanya? Sejak kapan kamu mencintai aku? Jawab Riley sengit. Tadi dia ingin dengar tentang cinta. Namun setelahnya dia malah tidak percaya. Dan kali ini Liam cukup bingung untuk menjawab. Karena dia sendiri pun tidak tahu kapan cinta itu muncul. Mungkin sejak melihat Riley mandi di kamar mandi waktu itu. Tubuhnya yang seksi selalu membuat Liam terbayang-bayang. Astaga. Kalau alasannya itu pasti Riley akan marah. Batin Liam mendadak jadi gundah. Kenapa diam? Kamu tidak bisa jawabkan. Berarti bohong. Cinta bullshit. Ketus Riley. Dia berontak lagi ingin turun tapi Liam menahannya. Lepas. Aku mau pulang saja. Oma pasti mencariku. Kesal Riley. Saat ini waktu semakin sore. Sebelum malam menjelang Riley harus pulang. Telepon rumah saja. Katakan kamu pulang agak malam. Jawab Liam. Dia belum mau berpisah. Teleponku tertinggal di mobil. Aku tidak bawa apa-apa. Jawab Riley ketus. Jadi ketus terus bicaranya. Aku akan meminta Franz untuk mengambil ponselmu. Balas Liam. Dia juga masih menahan Riley untuk tetap duduk di atas pangkuannya. Dengar. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Tapi percayalah. Aku punya alasan untuk hidup itu karena kamu. Aku berusaha berubah juga karena kamu. Andai perasaan itu tidak ada. Aku lebih pilih mati bersama Zeon. Ucap Liam. Jujur dan apa adanya. Sebelum perang itu Liam sudah siap antara hidup dan mati. Tapi saat melihat Riley dia benar-benar ingin tetap melanjutkan hidup. Ingin hidup lebih lama bersama Riley. Dan jawaban Liam kali ini membuat Riley tertegun. Dia seperti tak punya bantahan untuk kalimat tersebut. Riley justru memandang Liam dengan intens. Baru sadar jika tak ada tato lagi di tubuh pria itu. Tatomu kemana? Tanya Riley. Sudah kuhapus. Aku tidak ingin Oma Putri dan Kakek Agung menolakku karena tato itu. Jawab Liam. Riley tertawa namun dengan kedua mata yang nampak berkaca-kaca. Liam ingin hidup demi dia. Kalimat itu benar-benar membuatnya tersentuh. Lalu sadar bahwa Zeon koma karena ledakan bom waktu itu. Lalu apa yang terjadi dengan Liam? Apa Liam juga terluka? Apa lukanya parah? Riley mulai cemas sendiri. Apa ledakan bom waktu itu membuatmu terluka? Tanya Riley. Dia meraba tubuh Liam seolah sedang memastikan. Aku baik-baik saja. Balas Liam cepat. Dia juga menggenggam kedua tangan Riley untuk tidak mencemaskannya. Semua telah berlalu. Rasa sakit itu telah terbayar lunas saat melihat Riley di sini. Di hadapannya. Duduk di atas pangkuannya. Sekarang giliranmu. Apa kamu mencintai aku? Bersedia jadi istriku? Tanya Liam. Lengkap dengan sorot matanya yang menatap intens. Tatapan yang begitu dalam. Dan Riley tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dia begitu malu. Jadi hanya bisa mengangguk setuju. Teleponlah Oma Putri. Katakan kamu akan pulang sebelum jam 9. Bilang saja pergi bersama Ella. Asisten pribadimu. Ucap Liam seraya menyerahkan ponsel itu.
Riley mengulum senyum. Tidak perlu banyak tanya bagaimana bisa Liam tahu tentang Ella yang berstatus sebagai asisten pribadinya. Informasi semacam itu jelas begitu mudah untuk Liam mendapatkan melalui jaringan yang dia punya. Saat itu juga Riley menghubungi mamanya. Pamit persis seperti yang diucapkan oleh Liam. Oma, sekarang aku sedang bersama dengan Ella. Aku akan pulang sebelum jam 9 malam. Pamit Riley. Dia berbohong. Untunglah Oma Putri tidak terlalu banyak tanya. Jadi tidak semakin menambah banyak kebohongannya. Dan setelah panggilan telepon itu putus, Riley meletakkan ponselnya di atas meja lalu duduk menghadap ke arah sang calon suami. Liam, boleh aku bertanya tentang Zeon? Tanya Riley. Jujur saja dia sedikit mengkhawatirkan tentang pria itu. Bukan tentang kondisinya saat ini melainkan bagaimana jika suatu saat nanti Zeon sadar dari komanya dan membalas dendam kepada dia. Bagaimanapun di akhir pertemuan mereka Riley masih ingat dengan jelas kemarahan Zeon yang ditujukan padanya. Zeon bahkan saat itu begitu menginginkan kematiannya. Tanya apa? Kenapa kamu tertarik dengan pria itu? Balas Liam. Mulai menatap tak suka pada Riley. Liam benci saat Riley menyebutkan nama pria lain. Dia tidak suka. Dia cemburu. Dan untunglah Riley paham itu. Jadi dia buru-buru menjelaskan apa maksudnya. Dengar dulu. Aku mau bertanya tentang Zeon bukan karena aku tertarik padanya. Aku hanya ingin tahu bagaimana jika Zeon sadar nanti apakah dia mencari Irish. Lalu menguak semua kebenaran tentang peristiwa itu. Jelas Riley gamblang. Aku bertanya seperti ini juga bukan karena takut. Tapi aku hanya tidak ingin ada pertarungan lagi. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Bukankah kita telah siap untuk memulai hidup yang baru? Tambah Riley. Kini sorot matanya serius sekali. Riley sungguh ingin memulai semuanya dengan benar. Tak ingin ada dendam yang tertinggal dari masa lalu. Tenanglah. Data diri Irish yang sebenarnya adalah wanita itu sudah meninggal. Jadi meskipun Zeon mencarinya nanti dia hanya akan menemukan makam wanita itu. Dia tidak akan pernah tahu tentang kamu. Riley Aditama. Jawab Liam. Menjelaskan juga coba menenangkan sang calon istri. Dan jika kamu cemas tentang hubunganku dengan Zeon, kamu tidak perlu khawatirkan itu lagi. Karena sekarang dia yang berhutang nyawa padaku jadi dia tidak akan macam-macam. Tambah Liam. Apa maksudmu? Tanya Riley yang masih bingung. Dan saat itu juga Liam langsung menjelaskan bagaimana kondisi Zeon saat ini. Setelah peperangan dan ledakan bom waktu itu, seluruh anggota Darkness meninggal dan hanya Zeon yang hidup. Seluruh kekayaan yang dimiliki Darkness tak bisa diakses oleh Liam karena semua dalam perlindungan Zeon yang sudah koma. Adik Zeon hanya seorang guru honor di desa. Jadi mereka tak punya biaya untuk membayar semua tagihan di rumah sakit saat Zeon koma. Dan Liamlah yang selama ini menanggung biaya itu. Mendengar cerita tersebut, Riley akhirnya bisa bernafas lega. Di kesempatan hidup yang kedua bagi Liam dan Zeon, keduanya bisa memiliki hubungan yang lebih baik. Yang jadi pertanyaan Riley sekarang adalah, siapakah adik Zeon tersebut? Zena. Jawab Liam singkat. Riley mengangguk-angguk saja saat Liam bercerita. Sore menjelang malam waktu itu mereka terus saling bicara. Tak habis-habis membicarakan tentang 1 tahun perpisahan mereka. Tapi tentu saja Liam menyembunyikan beberapa hal. Tentang chip yang masih terpasang. Tentang Adnan yang sudah dia hempaskan dan tentang kamera CCTV kantor Riley yang sudah dia sadap. Liam hanya menceritakan jika selama ini dia selalu mendekati orang-orang di keluarga Riley. Oma Putri dan Kakek Agung. Mas Rian dan Kak Alika.
Mas Reza dan Mbak Ajeng. Juga Sean. Cerita yang membuat Rili terharu. Bagaimana caranya kamu mendekati Oma Putri? Tanya Rili. Dia paling penasaran dengan hal ini. Oma dan kakek Agung selalu mengantri tiap kali mendatangi dokter spesialis mereka. Suatu hari aku ikut mengantri juga dan ada di bagian paling depan. Lalu aku berikan nomor antrianku itu pada Oma dan kakek. Cerita Liam. Memangnya Oma mau? Dia tidak suka mengambil hak orang lain. Tentu mau. Karena aku bilang, aku masih gagah. Bahkan sanggup antri sampai berjam-jam ke depan. Sementara aku tidak sanggup melihat Oma dan kakek terlalu lama menunggu. Hahaha. Rili langsung tertawa keras ketika mendengar gombalan Liam itu. Masih bertanya-tanya sejak kapan mafia ini bisa bersikap lebay dan bermulut manis. Padahal selama yang dia kenal Liam selalu berkata-kata yang jahat. Apa saja yang keluar dari mulutnya selalu menyakiti orang. Dan Liam begitu menikmati tawa Rili yang renyah seperti itu. Tawa yang bisa membuatnya tersenyum juga. Selesai tertawa Rili merapikan rambutnya. Menyelipkan ke belakang telinga dan kembali menatap Liam. Dia masih mengulum senyum. Cerita itu benar-benar lucu. Aku masih tidak percaya kamu bicara seperti itu pada Oma dan kakek. Jawab Rili kemudian. Kalau tidak percaya tanyakan langsung saja nanti. Balas Liam. Satu lagi. Karena kamu sempat cerita dengan Mbak Ajeng tentang aku. Jadi nanti katakan saja bahwa aku bukan Liam yang kamu ceritakan. Aku adalah Liam yang lain. Ya. Mohon Liam pula. Rili mengerutkan dahi. Bagaimana Liam bisa tahu bahwa dia pernah bercerita tentang hal itu dengan Mbak Ajeng? Padahal sejak tadi Rili belum membahasnya. Melihat perubahan raut wajah Rili, Liam seketika tersadar jika dia telah keceplosan. Niat awalnya tak ingin membahas tentang chip itu kini justru dia perjelas. Astaga! Batin Liam. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku pernah bercerita pada Mbak Ajeng tentangmu? Tanya Rili. Dan pertanyaan itu membuat Liam tidak bisa bohong lagi. Maaf sayang. Sepertinya kamu lupa. Aku pernah memasang chip di tengkukmu. Astagfirullahalazim. Geram Rili. Dia benar-benar lupa tentang hal itu. Jadi selama ini kamu bisa mendengarku? Tanya Rili memastikan dengan suara yang terdengar lebih tinggi. Iya. Ih jahat. 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 Kesal Rili. Dia benar-benar merasa hidup ini tidak adil. Padahal dia dulu yang mendoakan Liam agar hidup sengsara. Tapi ternyata doa itu malah berbalik padanya. Saking kesalnya Rili mengambil bantal sofa dan memukul Liam membabi buta. Pukulan Rili bukanlah pukulan yang lembut. Pukulan wanita itu benar-benar kuat. Hais. Tahu begitu aku memukulmu juga dengan